teman-teman kelas 9, jumpa lagi dengan Mediana ID di sini. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas soal-soal pengertian uji kompetensi 2 dari buku paket Intan Pariwara kelas 9 tahun ajar 2021-2022. Soal yang pertama, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah merupakan sikap dan perilaku positif terhadap penerapan nilai ketuhanan, yaitu A. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. B. Mengembangkan toleransi antar umat beragama. C. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Atau D. Melaksanakan kewajiban sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jawabannya adalah B. Penjelasannya, sila ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan dan hak penuh bagi setiap warga negara. Sikap dan perilaku penting pada soal menunjukkan adanya toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan sikap dan perilaku saling menghormati. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan B. Lanjut soal kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menunjukkan bahwa semua kegiatan kemasyarakatan hendaknya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Indikator penerapan Pancasila, terutama sila ketiga, dapat dilihat dari A. Kesuksesan pemerintah dalam membuat peraturan yang bermutu. B. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. C. Keharmonisan antar umat beragama. Yang D. Terciptanya budaya gotong royong. Jawabannya adalah D. Penjelasannya, keberhasilan masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari indikator kelima nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Keberhasilan sila pertama dapat dilihat dari keharmonisan antar umat beragama. Sila kedua dapat dilihat dari penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sila ketiga dapat dilihat dari terciptanya budaya gotong royong. Sila keempat dapat dilihat dari terciptanya budaya demokrasi. Sedangkan sila kelima dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal selanjutnya, globalisasi telah memberikan dampak signifikan pada kehidupan manusia. Nilai moral dan eksistensi ideologi negara mulai mendapatkan ancaman. Semua itu dipengaruhi dinamika masyarakat global, mulai dari gaya berpakaian, budaya asing yang menjadi panutan, sikap egois dan individualis lebih dikedepankan. Sosial dan rasa empati terhadap sesama sudah luntur. Kondisi ini menggambarkan A. Rendahnya sikap demokratis dalam pemerintahan. B. Munculnya keinginan kuat untuk membentuk negara baru dan ideologi baru. C. Lunturnya semangat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atau D. Minimnya keinginan masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi baru. Jawabannya adalah C. Penjelasannya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Setiap warga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Saat ini menerapkan nilai Pancasila tidak mudah. Dinamika globalisasi menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dampak negatif terjadinya dinamika ini adalah lunturnya sikap Pancasilais yang tertanam dalam setiap jiwa bangsa Indonesia akibat derasnya arus globalisasi. Soal selanjutnya, berikut contoh praktik penerapan ideal nilai Pancasila. Pertanyaannya, contoh penerapan Pancasila jika dilihat atau disusun sesuai hierarki atau tatanan nilai Pancasila yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 2, 1, 4, 3, 5, C. 2, 5, 1, 3, 4, D. 3, 1, 4, 5, dan 2. Jawabannya adalah B.
B. Nilai Pancasila secara berurutan dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai keadilan. Nilai ketuhanan diterapkan dengan pemberian jaminan kebebasan beragama oleh pemerintah. Nilai kemanusiaan diterapkan dengan menjenguk orang sakit. Nilai persatuan diterapkan dengan menjadi anggota Paskibra. Nilai kerakyatan diterapkan dengan menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Nilai keadilan diterapkan dengan berbuat adil kepada semua orang. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah pilihan B. Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terlihat dari peristiwa A. Tina bermain dengan kucingnya di halaman rumah. B. Cindy melihat korban bencana banjir di barak pengungsian. C. Bapak Ibu guru mengajarkan sikap sopan santun kepada peserta didik. D. Pemerintah membuat aturan hukum yang telah disesuaikan dengan norma dasar. Jawabannya adalah C. Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi arahan bangsa Indonesia dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia harus beragama, mempunyai sikap humanis, menjalin persatuan, menjunjung musyawarah serta mufakat, dan menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut soal ke-6. Dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dikenal penerapan secara objektif dan subjektif. Penerapan secara objektif ditunjukkan oleh pernyataan A. Desa Nirmala menjadi desa percontohan harmonisasi kehidupan beragama dalam kerangka NKRI. B. Pelajar Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda sebagai pengukuhan semangat persatuan dan kesatuan dengan upacara bendera. C. Bapak Muhammad Hatta semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang disiplin, peduli sesama, dan dermawan. Tabungannya selalu habis untuk membantu sanak saudara yang membutuhkan. D. MPR akhirnya melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen dilakukan dalam 4 rangkaian, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Jawabannya adalah D. Kunci menjawab soal ini adalah mengetahui arti pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Pengamalan Pancasila secara objektif adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pengamalan Pancasila secara objektif biasanya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan negara Indonesia. Adapun pengamalan Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan nilai Pancasila dalam pribadi tiap-tiap warga negara atau secara individu. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat terdapat pada pilihan D. Kita lanjut soal yang ke-7. Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Meskipun dirumuskan oleh pendiri negara tahun 1945, sebenarnya dalam masyarakat nilai-nilai Pancasila terpelihara dengan baik. Pancasila menjadi dasar negara saat sumber dari segala sumber hukum. Isi Pancasila tersebut membawa konsekuensi, yaitu A. Isi dan tujuan dari peraturan perundangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. B. Nilai-nilai Pancasila harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. C. Nilai-nilai Pancasila merupakan penjabaran dari UUD 1945. Atau yang D. Pancasila menempati urutan tertinggi setelah UUD 1945. Jawabannya adalah A. Penjelasannya, konsekuensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah semua peraturan perundang-undangan yang berada di Republik Indonesia harus sejiwa dan sesuai dengan Pancasila. Isi dan tujuan dari peraturan perundangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari
boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Pilihan B dan C dan D tidak tepat. Pada pilihan B, seharusnya peraturan perundangan yang lain harus menyesuaikan, bukan Pancasila yang menyesuaikan. Pada pilihan C, UUD NRI tahun 45 yang menjabarkan Pancasila, bukan Pancasila yang menjabarkan UUD. Pada pilihan D, Pancasila bukan menempati urutan tertinggi setelah UUD, tetapi Pancasila sebagai dasar negara yang meliputi suasana kebatinan UUD NRI tahun 45. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Soal selanjutnya, Pancasila dilihat dari kedudukan dan fungsinya merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dikenal dengan istilah A. Ideologi, B. Wilstansung, C. Filosofis Grundlag, atau D. Staatsfundamental. Jawabannya adalah B. Penjelasannya, Wilstansung merupakan istilah bahasa Jerman yang artinya petunjuk hidup atau pedoman hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila dijadikan sebagai pegangan hidup yang merupakan penjelmaan falsafah hidup bangsa dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Adapun Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara disebut sebagai filosofis Grundlag atau ideologi. Sedangkan Staatsfundamental Norm merupakan istilah untuk pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang berkedudukan sebagai norma dasar yang bersifat fundamental. Soal selanjutnya, perhatikan wacana berikut. Orang yang memahami kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup akan mengambil tindakan sebagai berikut. A. Bertanya kondisi ibu hamil. B. Memberikan tempat duduk ibu hamil. C. Menasihati supaya tidak naik kendaraan umum. Atau D. Menyampaikan kepada orang lain agar merelakan tempat duduk untuk ibu hamil. Jawabannya B. Kemampuan menerapkan nilai Pancasila mencerminkan tingkat pemahaman seseorang terhadap nilai Pancasila. Menolong orang lain merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sikap tolong-menolong sebaiknya selalu dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan. Contoh ketika melihat ibu hamil di dalam bus, hal yang dapat dilakukan adalah memberikan tempat duduk kepada ibu hamil yang lebih membutuhkan tempat duduk dibandingkan orang lain yang tidak dalam keadaan hamil. Soal selanjutnya, Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Contoh penerapan ideal Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan oleh pernyataan A. Kegiatan gotong royong yang mampu meleburkan berbagai perbedaan di dalam masyarakat. B. Sekolah rutin melaksanakan kegiatan donor darah setiap memasuki tahun ajaran baru. C. Tanah longsor di daerah Sumedang, masyarakat Sumedang yang tidak terdampak mengadakan gerakan nasi bungkus untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak. Atau yang D. Laman berisi gambar ujaran kebencian merebak di dunia maya. Pemerintah mengambil tindakan cepat dengan mengeluarkan kebijakan pemblokiran terhadap situs terkait. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, penerapan ideal Pancasila sebagai dasar negara berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Pernyataannya menunjukkan penyelenggaraan negara oleh pemerintah adalah pilihan D. Baiklah teman-teman kelas 9, itu adalah 10 pembahasan soal terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup